Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan main apa sih minggu Mimi mana kalau ini apa namanya? Kayaknya Mas Arya di sponsor. Brenda yang trainingnya jadi ikut. Yang korporatisasi. Oh itu. Jadi. Tapi Sudah daftar. udah terdaftar. Oh, dikirim aja ke saya soalnya orang Itu jadi sampai ya. Itu saya hubungi aja sih. Apa WA orangnya? Iya. Coba ini datanya juga kirim ke saya, tak bilangi ke orang ini. Soalnya orang ini kayaknya nggak mudah kalau itu dari saya. Gitu. Oh, yang cewek sama kooperatif juga. Iya, kooperatif. Itu sama usaha. Itu kan jadi aja ya daftar. Jadi aja. Tahu nggak pernah ikut soalnya? Oh iya. Iya. Ini pakai apa ini? Korel. Korel. Yang betul apa? Oh, ini. Ya. Sama ini loh. Kurang ini banget dulu. Ayo kan dulu. Iya.
Ini nunggu siapa? Sudah semua. Yang bertugas siapa? Kita. Oh, berarti minta ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Sebelum memulai pelatihan hari ini, sebelum memulai pelatihan hari ini, kita berdoa bersama ya. Semoga pelatihan hari ini bisa masuk ke dalam otak kita masing-masing. Amin. Bisa diterima tanpa menolak. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya dulu. Ayo, Tit. Udah 21. Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Oke, luar biasa. Ini kayaknya ada yang nggak masuk ya? Yang ikut OJC ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Oh ya dia. Terus. Presti, terus Presti Jihan sama siapa? Ya, sudah. Siapa itu? Ini Banyuwangi kan Pak yang tiga. Oh yang tiga itu Banyuwangi ya? Empat orang, Banyuwangi 4 orang. Berarti di sini 12. Ya. 12. Oke, 12 berarti 10 orang yang ikut ya. Angkat tangan yang ikut 10 orang. Izin. Oke, berarti biar saya ngapalkan ya. Soalnya kan izin, izin surat rekomendasi ini udah dibuatkan. Amel, terus yang kita, terus yang Nika ya, kamu Nika kan? Ayo siapa? Iya, usahanya apa ya? Ayo Tri, usahanya. Bukan, yang didaftarkan pusat 21. Oh, Barat. Oke. Arista ya. Ariska. Oh iya, Ariska itu apotek. Ya. Terus ini pergi bareng ya. Terus itu pusat 21, kampus Eko, Briting Sosman. Amel itu apa? PowerPoint. Global Power.
global manpower sekarang ya. Oke, terus tadi kita itu apa tadi? Oh, tak kira baper song. Bapernya kan enggak, jangan kepleset baper. Lah ya baper. Ya, baper. Terus sebelahnya apa? Oh, nggak ikut ya. Berarti yang kemarin kosmetik itu siapa? Ya, terus habis itu Resti itu yang bisa. Terus bisa ada dua itu satu. Iya, pasti itu. Oh, dia bisa. Ya. Oke. Baik ya. Baik, kita mulai sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu seperti biasa di hari Rabu. Meskipun dalam keadaan ya luar biasa ya. Jadi kemarin malam lebih tepatnya itu ya. Itu laptop saya tiba-tiba mati total loh. File di sana semua untungnya ya. Ada file darurat ya. Ini slide yang sifatnya standar ya. Nah, nanti kita pakai ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan terkait dengan apa jurus yang kedua. Apa jurus yang kedua terkait banjir order? Brand application. Jadi tentang bagaimana membuat orang tahu, jadi customer supaya tahu tentang brand kita atau produk kita. Seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih awal, ya kita akan coba sharing big win. Cuman big win kali ini saya ingin memperdalam terkait dengan jurus yang pertama. Kemarin kan banyak ya istilahnya itu tool yang harus dikerjakan. Karena teman-teman itu juga memegang usahanya sendiri-sendiri, maka ini saya minta untuk teman-teman yang kemarin mengerjakan di classroom itu untuk mempresentasikan kira-kira bagaimana aplikasi dari ini jurus yang pertama, distribution. Ya kan? Saya tadi tanya ada 10 orang ya berarti di sini ya. 10 orang yang ikut OYC. Silakan teman-teman mempresentasikan aplikasi terkait dengan penerapan jurus yang pertama di usahanya masing-masing. Negara semua kan. Nah, nanti teman-teman yang lainnya bisa menyimak sekaligus mungkin menanyakan atau bahkan ngasih masukan, ngasih ide, gitu ya. Insya Allah nanti kita bisa lebih mempertajam lagi kira-kira bagaimana aplikasi daripada jurus yang pertama. Siap ya? Yang mau maju siap ya? Diawali kita dulu. Hilang. Kita di breakdown ya, ibaratnya yang ini distribution mappingnya itu. Ini sama, cuman yang kemarin saya tuliskan kan pertanyaannya agak rinci ya. Nah, kalau ini cuman simbolnya aja, formatnya sama. Oke, siap? Mulai dari siapa? Itu karyawan atau ditunjuk? Siapa yang mau ditunjuk? Angkat tangan. Siapa yang mau ditunjuk? Jadi biar saya tahu kan biasanya ini kita pulsa 21. Nah, ini biar saya tahu aplikasinya terkait dengan usahanya masing-masing. Ya.
Oh iya, kemarin kamu duluan. Yang terakhirnya Pak? Mbak Titi terakhir. Oh iya, udah. Gimana kalau dibalik? Nanti kamu kalau maju duluan, ya. Oke, silakan maju. Untuk yang di depan ini bisa diganti dengan yang bisa dikerjakan. Apa? Bisa. Tapi sampai berarti kirim ke mana? Ke WA-nya Bujin ya? Biar enak tampilannya gitu. Gitu. Apa? Dikirim ke Bujin ya? Mbak, yang mana? Oh, apa? Oke, kirim. Di sini ya. Ya, ini yang Oh ini. Apa? Mana apa? Promo pusat ini bukan? Koordinator. Oh belum kirim. Oh ya, bisa dikirim ke ini ya biar enak. Bentar ya, Kak. Tuh, mana? Oh. Nah, ini salah satu metode pelatihan yang namanya kita melatih untuk leadership-nya. Jadi, tiap dari kita itu sebenarnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Nggak laki-laki, nggak perempuan, itu sama. Ya. Itu semuanya tertera di surat Al-Baqarah ayat 30. Bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi, ya, khalifah bil ard, kan gitu ya. Di sana itu disebutkan adalah manusia, bukan aku hendak menciptakan laki-laki yang menjadi pemimpin, bukan hendak aku menciptakan wanita menjadi pemimpin, tapi yang disebutkan adalah manusia. Jadi ya laki-laki ya perempuan. Jadi manusia itu pasti punya tujuan diciptakannya itu adalah menjadi seorang khalifah. Khalifah itu bermakna bisa pemimpin, bisa pengelola. Intinya adalah orang yang istilahnya itu mampu membawa dirinya sendiri minimal ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, maka walaupun teman-teman itu ya ini semuanya kebanyakan perempuan ya, kita minoritas ya. Nah, itu kita juga harus punya yang namanya leadership, ya, kepemimpinan, ya. Dan kepemimpinan itu dimulai dari ya bagaimana kita berbicara tentang apa yang kita lakukan. Karena biasanya kalau kita hanya melakukan itu ya kita bekerja, gitu ya. Tapi kalau pemimpin itu kan harus menggerakkan orang. Nah, menggerakkan orang ini kan kalau pakai visi enak ya. Nah, kalau zaman dulu ya ibaratnya kerajaan itu kan dia perbudakan. Nyuruh orang ya dicuti, disiksa, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin karena sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Maka kita menyuruh orang adalah dengan cara kita menggerakkan dengan kata-kata. Nah, metode kita untuk mempresentasikan tentang usaha kita, mempresentasikan ide kita, itu adalah melatih kita untuk punya kemampuan memimpin. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin, ya, baik di level CEO bahkan, itu seperti itu. Nah, maka kita harus latihan. Dan nanti sekarang mungkin gilirannya teman-teman yang ikut WC, nanti ke depan saya akan bergilir juga dengan teman-teman yang ranting maupun yang lainnya. Gitu ya. Siap ya. Yang mana ini? Ini dalam ini ya. Oh ini. Oke, ya. Ini memang ada ya, kurang tajam ya ininya ya. Oke.
Saya jadi operator. Saya persilakan Siti, siapa nama? Siti Juraika untuk presentasikan. Pakai spidol. Jurus pertama, bisnis. Ini oke. Gimana ya? Silakan dibuka dan presentasi. Kaget tak? Oke, nah itu. Kalau saya dulunya operator. Nah, mau apa? Dicari lagi. Oke, kelihatan kan? Betul ya? Ada yang atasnya kan? Buka dulu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan ke teman-teman, jangan jelaskan ke saya. Oke ya. Jadi hadapnya jangan ke saya. Saya mau menjelaskan distribusi mappingnya dulu ya kan. Untuk dari perusahaan yang diserahkan tadi saya. Apa sih itu? Yaitu aplikasi baru. Nah, di sini kan kita kan kasih tugas nih, urutan ke pasarnya, terus geografisnya, terus untuk distribusinya itu kayak gimana, ya. Terus untuk produk, terus media distribusinya itu apa aja, kayak gitu. Karena saya mau menjelaskan mulai dari yang nomor 1. Itu layak jadi pembicara kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau saya menjelaskan target pasar dulu ya, ini ya. Nah, target pasar itu apa sih? Sebelum kita menentukan sebuah produk, kita kan harus tahu nih targetnya kita itu siapa aja, gitu kan? Nah, kalau di sini kan dibagi dari usia, ekonomi, dan kalangan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi masih belum ditulis itu. Nah, kalau di aplikasi saya sendiri, kalau di usia ini saya terbagi menjadi 3. Ada remaja, dewasa, sama orang tua. Kenapa remaja? Kenapa tidak anak-anak? Kan kayak gitu. Ternyata kalau untuk target pasar kita nggak bisa, buat semuanya itu nggak bisa. Kita harus menggolongkan juga. Kenapa? Karena nggak semua usia itu bisa pakai produknya kita gitu. Nah, untuk aplikasi sendiri, kenapa kok remaja umur 17 sampai 22? Karena untuk yang main gadget, anak sekarang kan kalau mungkin di bawah umur 17 itu masih kitanya nge-game gitu kan. Kan nggak mungkin, mau beli ini kan masih belum mungkin sudah bisa, tapi masih ingin gitu. Jadi target pasarnya kita umur 17 di usia remaja ini. Karena umur remaja ini mereka bisa 5.000, 60.000, barang apa? Nah, di usia remaja ini, anak-anak yang umur 17-22, dia bisa menggunakan aplikasi itu dan bisa memanfaatkannya sebagai apa? Buat beli pulsa di HP, terus dia juga bisa mulai bekerja mulai dari HP kayak gitu. Nah, itu juga dewasa sama orang tua. Kalau untuk dewasa mungkin dia sudah tahu kan, kalau di sini tuh harga mahal, dia udah murah, dia juga sudah tahu, kan. Kalau untuk orang tua mungkin ini buat ada usaha orang tua. Kenapa? Sebenarnya orang tua kalau mau beli di counter juga bisa, mau beli di mana juga bisa. Cuma orang tua ini tapi ya wes aku manfaatkan ini buat usaha aja tuh. Nah, untuk kalangan untuk target ekonominya kita kunci di sini penghasilan di bawah UMR sampai UMR. Kenapa? Pertama, UMR mana? Banyuwangi. UMR-nya apa Madiun? Kecil kan? Kenapa? Surabaya. Surabaya. Ya gitu ya. Jadi kurang tepat ya. Ya. Jelas. Jelas. Nanti dikira UMR-nya Madiun gitu ya. Cuma 2 juta kali UMR-nya Madiun. Ya. Sebenarnya untuk kalangan ekonomi semua yang pakai bisa gitu. Cuma kan kenapa kok di bawah UMR? Takutnya kalau
oh kalau dari UMR ternyata yang penghasilan di bawah nggak bisa pakai juga. Karena namanya ternyata di bawah juga. Nah, bahkan orang pengangguran penting punya niat untuk bekerja, bisa pakai ini untuk menghasilkan uang itu. Nah, untuk kalangan kita pakai untuk sekolah, dari sekolah yang SMP. Satu SMP. Iya. 17 itu belum. belum. SMA ya, SMA. Itu 17 itu kelas 2 itu tua banget ya. Enggak kelas 3 tak? 3. Biasanya waktu dulu mengadakan SIM kolektif itu kelas 3 rata-rata. Kita masih apa enggak? Ibu PKK lagi punya kemasan lebih. Artinya ini punya penghasilan lebih ini ya, saya memanfaatkan aplikasi ini menjadi ladang usahanya. Oke, kita stop ya. Jadi dari target market memenuhi kriteria enggak? Apa target market kriterianya? Yang butuh, yang punya uang dan mengambil keputusan. Ada istilah kita buat pembicara kita. Tidak apa-apa, daripada cukup. Ada apa satu ya? Buat yang presentasi nanti kan ada. Ini dapat endorse dari Aksis ya. Apa? Dulu Ibu Siti, yang butuh, yang punya uang, yang mengambil keputusan. Kira-kira kebutuhannya apa terhadap aplikasi itu? Aplikasi itu apa sih? Aplikasi tentang apa itu barang itu? Untuk seperti pulsa, pakai data. Marketplace. Ya, marketplace untuk pulsa, pakai data dan lain. aksesoris sudah ya? Nah, belum masuk. Jadi hanya di pulsa aja ya. Jadi kalau saya beli pulsa, saya harus download Shopee bareng, terus belinya lewat sana. Ya. Oh gitu bisa ya. Berarti dia juga ini apa namanya kayak semacam OVO gitu ya berarti ya. Ini nyamakan persepsi. Berarti semacam OVO. Nah berarti untuk transaksi. Nah terus untuk penghasilan lebih itu gimana? Penghasilan lebih itu gimana? Gimana caranya orang kok bisa dapat penghasilan dari Shopee bareng? Ya. Jadi kan untuk pulsa pakai data, jadi ada yang digunakan pribadi, ada yang dijual lagi kayak gitu. Oh, menjadi resellernya kira-kira gitu ya, agen gitu ya, gitu ya. Oke, sip. Oke, udah sesuai ya kriterianya ya. Jadi orang yang butuh pulsa itu adalah pasti ya remaja, dewasa, orang tua. Dan yang butuh pulsa nggak harus tunggu UMR baru dia butuh pulsa. Di bawah UMR pun itu juga butuh pulsa gitu ya. Terus dari kalangan apa? Sekolah, ibu PKK, mahasiswa dan yang ingin punya penghasilan lebih, artinya mungkin dia karyawan tapi ingin dapat tambahan, atau yang dia belum kerja dia juga ingin dapat penghasilan seperti itu ya. Jadi semuanya udah memenuhi kriteria ya gitu ya. Oke lanjut. Ini masih belum apa ya? Nah, yang kedua kan geografis ya. Nah, ini kan gimana lokasi target pasar Anda. Nah, karena ini aplikasi kan nggak ada toko offline-nya, jadi saya targetkan seluruh Indonesia. Maksudnya biar seluruh Indonesia bisa download juga. Nah, gimana tinggalnya ya di wilayah Indonesia tinggalnya. Terus gimana berkumpulnya ya di sekolah, di BKK, warung atau grup-grup lainnya di sosmed gitu. Nah, terus media yang digunakan ini sementara saya menggunakan WhatsApp, TikTok dan FB. Berikutnya kurang berarti. Terus media sosial yang sering dipakai ini. Oke, sip. Media yang digunakan ini sebenarnya media itu alatnya, Mbak. Jadi alatnya pasti HP, laptop gitu. Jadi kalau media sosial itu yang platformnya ya, nanti apa? Nanti diganti. Oke, terus habis itu bahas yang mana? Ini ya produk ya? Ya. Produk ya. Oke, sip. Silakan.
Oke, yang produk, yang produk kita ada apa aja sih produknya kita? Produknya dari aplikasi ini. Nah, yang pertama ada pulsa, paket data, paket telepon, game, e-wallet, OB, dan pembayaran dan lainnya. POB itu kayak listrik. air, Oh iya, air, utilitas. cuma bukan aja. POB itu singkatan ya? Enggak. Ya. Apa? Oke, terus. Nah, next ke depan, ini kan rencananya bakalan masuk juga produk fisiknya pulsa 21 kayak gitu. Jadi untuk produk kayak perdana, aksesoris dan yang kayak kinoan, masker itu next bisa masuk di sini. Ya, jadi memang ini seperti cita-citanya Shopee gitu ya? Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi semuanya bisa masuk. Termasuk nanti mitra sama restoran ada Shopee baru food gitu ya. Iya. Nah, itu gitu ya. Tokped ya. Oh, lebih ke Tokped ya. Ya, Shopee itu besar banget ya. Semuanya betul. Ini untuk yang berapa banyak target? Berarti nanti PR-nya tinggal diisi ya. Memang ini kan apa nanti bisa dilihat di yang lainnya. Ya, akan ini tidak saat ini juga. Oke, terus lanjut ke media. media distribusi kan yang 6 ya. 4 berarti gimana caranya secara mendatangi dan juga didatangi nomor 5. Oke, silakan. Mendatangi berarti pakai kita aktif atau pasif? Mendatangi kita yang aktif. Aktif kan ya. Jadi kita yang aktif. Oke, silakan. Yang pertama untuk media akan digunakan satu kita masih pakai channel, terus channel yang distribusi kita pakai hashtag IG, YouTube, TikTok, Facebook, terus sama WA. Oke. Terus apa saja yang dilakukan sebelum mulai berjalannya. Nah, kita ada pelatihannya dulu, terus kita perlu HP juga buat promosinya, terus kita juga ada pendampingan buat mulainya dari awal itu kan kalau anak baru kan ya dampingi juga kan. Itu materinya ada, sudah. Bisa ada jalan. Sudah jalan. Tapi maksudnya secara kurikulum materi sudah selesai ya. Untuk sales tadi loh. Oh iya. Sudah selesai. Oke, sip. Terus kalau yang untuk expert ini apa saja sih kriteria yang dikatakan? Jadi kriterianya itu ya yang ahli yang utama ya kan, yang ahli, terus yang pandai closing, maksudnya pandai menawarkan, pandai juga orang yang mau ikuti kita, gitu. Terus bisa menarik customer, terus mampu melihat kebutuhan customer. Di depan. Mampu. Ada di saya, gitu ya. Ya. Ini kayak kamu presentasi ke investor ini. Ya. Wah. Terus untuk kriterianya itu sales yang ahli. Terus yang pandai closing dalam arti itu pandai, kan kalau ada orang ini mbak ini gitu, terus akhirnya kalau nggak pandai closing ya akhirnya nggak jadi kayak gitu kan. Dan ini pandai iya itu, jadi pandai untuk ngajak orang gabung kayak gitu. Terus bisa menarik customer, terus bisa melihat kebutuhan customer itu apa aja kayak gitu. Jadi buat blog orang itu butuh ini, kita harus kayak gini kayak gitu. Karena kan itu di luar, bisa mungkin kalau di luar tuh mungkin pandangannya juga luas gitu ya. Jadi kebanyakan orang di luar itu kayaknya kayak gini, tapi kita masih kayak gini. Jadi kan kita harus update kita dan produknya kita kayak gitu. Nah, untuk apa saja sih apa aja yang Anda lakukan dan sediakan agar memiliki channel yang hebat. Nah, dengan latihan channel, terus pendampingan, terus baru ada target pencapaiannya. Karena kalau nggak target, mungkin sales itu kayak ya wes lah masih datang untuk aja. Kalau target mungkin biar punya target. Dilanjutkan dulu aja. Oh iya. Biar apa nanti kita kasih masukan bareng-bareng. Terima. Nah, untuk didatangi karena aplikasi ini nggak ada. Jadi kalau untuk didatangi kita pakai akun website dan code yang ada di Instagram. Untuk akun website kita kan masih sudah ada. Nah, kalau untuk token seperti ini kita masih kayak IG itu Pak, terus belum ditunggu. Cuma linknya kan pengennya juga buat ke Shopee marketing aplikasi kayak gitu.
Nah, terus untuk dapat channel ya ada website, terus channel distribusi yang mesti disediakan untuk didatangi target pasar. Website itu pelanggan lama. Apa aja yang Anda lakukan yang disediakan? Yang pertama, kita ada produknya itu lengkap. Karena apa? Kalau produknya nggak lengkap juga percuma, ya. Orang juga mau datang ternyata kosong. Nah, terus pelayanannya itu ramah. Kalau misalnya ada orang tanya atau customer service-nya cuma cuek gitu kan, pasti ya nggak marah balik lagi, cuma sekali deposit aja. Nah, untuk strateginya ini sama, cuma di sini ditambahin mungkin pelayanannya agak cepat, terus tekan samping juga, terus mulai senyum. Jadi setiap kita balas chat itu tambahkan emot senyum atau emot sing lebih lagi pada customer. Jadi jangan love ya. ya. Baper nanti. Jadi biar nggak kelihatan lebih cuek kan. Kata adminnya cowok. Nah, yang dilakukan agar memiliki dana distribusi hebat, kita melakukan seperti itu. Lanjut. Medianya. Media distribusi. Untuk media distribusi ini, media atau cara distribusi apa yang sudah Anda jalankan? Untuk saat ini kita sudah nggak pakai web produk, sudah ada, terus untuk berbrosur juga sudah ada, reward atau free untuk pendaftaran di awal kita sudah ada, terus untuk pasang banner buat toko atau reseller yang sudah bergabung kita sudah ada. Jadi nanti kalau yang buat toko untuk reseller ini yang banner, jadi maksudnya ketika ada warung atau rumah yang dipasang banner, nah mereka yang isi atau mereka yang lewat juga tahu, oh ternyata ada ya aplikasi cuci barang. Oke, baik. Sudah? Oke, coba kita review. Nah ya, ini tadi masukan. Mendatangi itu kita aktif atau kita pasif? Aktif. Apa maksud dari masif dan apa maksud dari expert? Ada yang tahu? Masif itu meluas, ya banyak, melebar, gitu ya. Sedangkan expert adalah kalian. Jadi kriteria mendatangi itu ada dua. Mendatangi itu harus banyak orang yang mendatangi, sama orang yang mendatangi juga harus orang-orang yang expert. Itu kriteria mendatangi. Ya, maka di kategori masif ini, media apa yang digunakan untuk strategi masif? Pilih medianya sales. Oke, misalkan sales. Kan ada banyak medianya kemarin. Coba sih saya duduk sini. Saya kirim dulu yang jadi mendatangi itu kan medianya ada banyak. Selain sales apa? Afiliasi ya kan, terus apa? Nah ini coba kita buka ini aja. LM gitu ya. Mana ini? Pasti media kan juga termasuk hal Alat. Mana ini? Nomor saya. Ini apa ini? Nomornya kuncinya ini ya? Bukan, kamu saya itu. Oh, nomor kamu ya? Gimana ini? Saya Pengirim ke kamu. iya. Coba dikirim di sini. Baik ya. Nah ini dropship, afiliasi, tim sales, canvassing, MLM, kan gitu ya? Ya. Nah, terus oke, yang dipilih boleh satu saja yang dipilih medianya, ya apa yang digunakan strateginya, terus sales tadi apa
Bisa 2, bisa 1 saja atau lebih, gitu ya. Berapa channel distribusi yang harus disediakan untuk mendatangi target pasar? Nah, ini kan berapa? Nah, itu lebih ke salesnya ya berarti ya. Nah, cuma nanti mungkin ada gambaran. Salesnya mau jumlahnya berapa sales? Nah, sekarang sudah berapa? Siapa? Kamu. Oh, kamu sendiri. Nah, yang masif ini nanti berapa, gitu ya. Nah, terus apa saja yang Anda lakukan dan sediakan agar strategi bisa berjalan. Nah, supaya masif, maka di sini masif itu bukan di pelatihan. Ya, kenapa? Karena pelatihan itu untuk supaya salesnya ahli. Tapi kalau masif, di mana salesnya banyak? Maka yang harus dilakukan adalah rekrutmen sales, ya kan, supaya banyak. Jadi sales, kalau kita bayangkan, pernah tahu ya, teman-teman itu ada sales zaman dulu ya. Pertama kali ada sales Grab, ada sales OVO, ada sales aplikasi pertama-tama. Seluruh mall ada salesnya. Jadi kalau ngalai kayak sekarang itu seperti salesnya Genius ya. Ya, itu kan di mall kan mesti ada itu. Nawarkan apa, buka rekening, nawarkan kan gitu kan. Nah, jadi bayangannya adalah seperti itu, masif itu. Maka berapa, gimana caranya di langkah yang masif ini, karena yang dipilih adalah sales, yang Anda lakukan agar strategi berjalan, maka yang dilakukan adalah rekrutmen sebanyak-banyaknya sales yang masif ya. Dan itu rencananya ditempatkan di mana? Entah di mall, entah di apa supermarket, entah apa gitu. Bergantung daripada cara kamu distribusinya. Ini seperti itu, ya kan? Kalau Genius tadi di mall. Pokoknya kita lihat di pintu masuk di hall itu mesti ada salesnya Genius. Itu ada booth-nya di sana. Nah, itu seperti itu. Dan dia selain membangun tim sales, dia juga bikin booth-booth. Di tiap mall itu selalu ada booth-booth ya kan. Nah, itu juga sebagai strategi kita didatangi. Jadi didatangi itu bisa selain website, nggak apa-apa. Nah, ini nanti semuanya bergantung dari apa? Bergantung dari sumber dayanya. Kira-kira kita punya sumber daya nggak? Kalau bikin booth di masing-masing mall itu kan ya lumayan ya dananya ya. Sewanya berapa apa dan sebagainya lah, itu nanti ranahnya ke keputusan strategi saja. Saya di sini dalam rangka untuk membuka aja, istilahnya inspirasinya seperti itu langkah-langkahnya terkait dengan keputusan. Oh nggak sekarang buka booth, nggak masalah. Tapi langkahnya itu seperti itu, gitu ya. Nah jadi bisa nanti bikin booth, jadi bukan hanya di akun website, gitu ya. Boothnya di mana ya? Di mana-mana. Kalau secara masif harus di mana-mana, gitu. Itu seperti itu ya. Jadi dua-duanya baik didatangi maupun mendatangi itu secara masif itu artinya adalah banyak di banyak tempat atau banyak orang, kan gitu ya. Kalau kita aktif berarti banyak orang yang aktif yang menjangkau target market, kan gitu kan. Tapi kalau didatangi berarti banyak tempat yang bisa menjadi titik-titik distribusi untuk didatangi, itu gitu ya. Poinnya kalau masif seperti itu. Sehingga yang dilakukan adalah kalau misalkan ini tadi sales, berarti adalah rekrutmen sebanyak-banyaknya. Kalau didatangi, maka ya bikin booth sebanyak-banyaknya. Atau kalau misalnya yang pulsa 21 itu yang siapa yang buka cabang itu. Depan, belakang, tengah. Kamu keratani ya, gitu ya. Jadi dulu tengah, terus kemarin belakang, terus sekarang depan, terus sekarang belakang ya. Nah itu gitu. Itu kan otomatis buka apa toko-toko baru. Nah kalau ini mungkin buka toko baru. Kan gitu-gitu masih. Jadi masih itu harus banyak. Gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang expert. Nah kalau expert ini didatangi karena yang dipilih adalah sales, maka kriterianya sales yang seperti apa? Tadi kita berbicara kualitas. Kalau masih berbicara kuantitas, gitu ya.
Jadi kuantitas itu banyaknya, kalau kualitas itu adalah kadarnya, nilainya, itu seperti itu ya. Sehingga kalau expert sales yang seperti apa, ya, kriterianya yang untuk disebut ahli, gitu ya. Nah, biasanya sales paling standar good looking kan gitu ya, good communication. Nah itu kan jadi kriteria gitu ya. Karena apa? Namanya orang kan minimal tertarik dari tampilannya dulu. Nah, jadi showkeeper, good looking itu nggak harus cantik ya, tapi menarik. Maksudnya itu nggak beladus, ya mandi, gitu, ya, rapi, gitu loh. Jadi teman-teman enggak kadang itu, waduh, ini kan kayak takdir gitu. Nah itu gitu. Enggak, jadi good looking itu adalah menarik sebenarnya. Dan menarik itu semua orang itu menarik sebenarnya. Yang penting apa ya? Dia tahu. Ya, ibaratnya itu gimana dia itu memang mencerminkan perusahaan yang dibawa. Aplikasinya Shopee bareng, tapi pakaiannya kok lusuh, misalnya gitu ya. Nah ini ngajak Shopee mulai ngajak melarat kan gitu ya. Nah, kan gitu ya. Nah jadi harus ya paling nggak rapi. Jadi nggak harus yang branded. Kalau Shopee bareng itu ya, ini rapi. Istilahnya beradab dan gitu, kira-kira gitu ya. Yang kedua good communication. Ya jadi sudah good looking, tapi nggak iso ngomong bisu. Ya nggak bisa sales kan gitu ya. Jadi misalnya ada pengunjung gitu di mall gitu, senyum kan gitu ya, nggak jelas maksudnya gimana kan gitu ya. Tapi harus good communication gitu ya. Jadi good attitude-nya juga bagus kan gitu ya. Jadi nggak sombong. Kita citrakan bahwa Shopee bareng itu bukan orang kaya yang sombong, sukanya pamer dan sebagainya, bukan. Tapi kita itu juga attitude misalkan bagus dan sebagainya. Nah, terkait dengan pandai closing dan sebagainya mungkin lebih detail ya dari penjabaran good communication. Nah, dari sini apa yang Anda lakukan? Nah, baru betul ini pelatihan. Jadi beda ya. Kalau di sini terkait dengan kualitas karena expert, ya. Kalau di sini terkait dengan kuantitas, makanya harus rekrut orang yang sesuai dengan ini, gitu ya. Jadi rekrutnya kita juga harus sesuai dengan kualitasnya, itu seperti itu. Nah, sedangkan yang bagian didatangi di sini masih, ya, di sini kualitasnya bagaimana? Didatangi itu harus strategis. Artinya strategis itu apa? Ya, strategis itu istilahnya itu kalau gampangannya itu nang tengah-tengah. Tapi definisi di tengah-tengah itu juga nggak pas sebenarnya. Maksudnya itu gampang diakses sebenarnya. Itu strategis. Makanya kenapa di tempat usaha itu butuh tempat strategis. Gimana tempat strategis? Pinggir jalan, parkiran luas, kelihatan banyak orang, gitu ya. Mudah cari alamatnya, kan gitu ya. Jadi strategis. Nah, maka ketika di sini misalkan ditentukan, oke, bikin good. Nah, maka kriteria dikatakan apa? Strategis itu seperti apa kriterianya? Good yang seperti apa yang bisa kita dirikan good, tapi nggak asal semua mall ada. Contoh, Anda dirikan good, tapi di landmark. Apa sih itu? Ada landmark itu cuma yang ramai sesuatu. Kalau nggak gitu apa Transmart gitu ya. Yang ramai kan cuma itu aja. Ya mungkin kalau di Transmart masih oke, gitu ya. Bikin good di sana. Tapi kalau bikin good di hallnya landmark ini nggak ada yang nonton kan gitu ya. Berarti nggak semua mall. Berarti mall yang kriterianya apa? Royal kayak rame, mall rakyat ini kan gitu ya. Situ kan gitu ya. Itu pun ya sepi ya sebenarnya. Tapi ya masih better lah ya daripada landmark mulai bagus tapi sepi gitu ya. Jadi akhirnya ditetapkan kriteria. Kalau di mall seperti ini kriterianya. Kalau di supermarket seperti apa? Superindo bisa enggak? Terus habis itu Hypermart bisa enggak? Terus habis itu apa namanya? Carrefour sekarang enggak ada ya. Jadi adanya Transmart ya. Transmart bisa enggak? Nah, gitu. Jadi ada kriteria-kriterianya. Nah, itu ditentukan. Pengunjungnya misalkan kriterianya sekian, harus ramai, apa dan sebagainya itu gitu. Kalau misalkan pakai food gitu ya. Kalau pakai website, kriterianya apa? Supaya websitenya itu strategis, gitu ya. Tampilannya menarik,
keywordnya itu harus apa mudah ya, keyword yang bagus ya untuk target market tadi, misalkan peluang bisnis atau penghasilan tambahan kan keyword itu. Maka dan juga domain, misalkan domainnya itu yang ya minimal .com atau .co.id kan gitu kan. Jadi ada kriteria itu lebih tajam lagi secara kualitas, ini seperti itu ya. Apa saja yang harus dilakukan untuk menyediakan channel distribusi yang expert? Misalkan di bagian website itu yang dilakukan adalah ya perlu seorang web designer, nah, kan itu ya misalnya, ya kan? Nah, perlu orang yang ahli SEO lah itu. Nah, kalau di foto gimana? Di bootnya gimana? Oh, perlu desain boot yang menarik. Terus perlu riset mana boot yang harus kita kunjungi, itu seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya komentarnya. Jadi istilahnya biar teman-teman tahu penerapan dari jurus pertama ya di distribusi. Kira-kira itu. Yang lain mungkin ada tambahan, mungkin atau ada pertanyaan dari pemateri kita? Iya, gimana? Kalau yang apa saja kriteria dikatakan channel atau media distribusi itu tadi termasuk kayak sosmed menarik gitu ya Pak? Yang ini bagaimana Bu? Yang expert, terus? Yang didatangi. Apa yang didatangi dan expert? Oke. Tergantung dari ini yang dipilih. Kalau expert itu biasanya kan kita aktif. Nah, kalau aktif itu kan berarti yang bisa aktif itu mesin atau manusia? Manusia kan? Nah, maka keahlian apa manusia yang harus kita sediakan? Misal, kalau aktif itu kayak misalkan Instagram itu kan bisa dikunjungi, bisa juga kita yang aktif lewat DM misalkan. Nah, maka mend-DM akun-akun Instagram itu sebenarnya mendatangi. Tapi kalau hanya mendesain Instagramnya, itu berarti didatangi supaya Instagramnya dikunjungi. Kan pasif dia kan. Pasif, orang pasif, terus dilihat akun Instagramnya, kita api. Itu berarti didatangi. Tapi kalau aktif, kita DM kan ke akun-akun. Kak, kenalkan ayah akun ini, gini, mungkin bisa kunjungi. Nah, kan gitu. Aktif kan gitu. Nah, kalau aktif berarti yang dilakukan adalah apa? Ya copywriting-nya harus halus. Nggak langsung ibaratnya itu langsung Kak promo ini, Kak beliau ini, nah misalnya gitu. Kan nggak halus. Kesannya kayak hard selling gitu ya. Nah, maka copywriting ini yang bagus di mana? Misalkan sifatnya informatif atau sifatnya mengedukasi. Nah, itu gimana kata-katanya? Nah, itu bagian dari apa saja yang Anda lakukan. Maka kita buat template-template pesan yang itu secara soft selling, bukan hard selling. Nah, itu gitu. Poinnya di sana ya. Gimana teman-teman? Apa ada yang tanyakan? Lepet. Ya Bu En, gimana Bu En? Lumayan. Ya. Tanya yang positif kan gini ya, ini didatangi yang strategis kan. Ya. Kan apa saja kriteria yang dilakukan media distribusi
aku didatangi ini disebut strategis. Itu kan oleh kesulitan apa mau kan sosmed yang menarik itu iso mlebu kuno ya. Sedangkan apa saja yang harus dilakukan dan disediakan agar memiliki channel distribusi apakah yo iso podo dapat sosmed yang menarik. Bagaimana? Ya, sama musiknya aja. Gimana musik? Silakan. Saya sih. Jadi gitu ya Bu Enda ya. Jadi Ditanya lagi, Pak. oh tanya lagi Ya, apa? silakan. Pertanyaannya apa? Musik aja. Apa pertanyaannya? Yang ada kriteria. Strategis. Yang didatangi. Terus Bukan apa saja yang Anda lakukan? menarik. Itu kan tadi katanya sesuatu yang menarik yang dilakukan. Nah, yang apa saja yang Anda lakukan dan sediakan agar memiliki channel yang Bukan ekspor ya, yang strategis ya. Otomatis ya. didatangi. Itu apakah bisa sama jawabannya sama yang atas? Bisa. Kan ini kalau didatangi itu kita pasif. Jadi kalau pasif berarti konsumen yang aktif. Ya kan? Nah, kalau mendatangi konsumen itu ya biasa aja, nggak terlalu notice sama kita yang mendatangi, kita yang aktif. Nah, didatangi ini kan berarti gimana caranya ya semutnya nggak nyamperin gulanya kan gitu kan. Nah, maka kita harus punya gula kan. Nah, gulanya supaya misalkan ini di sini didatangi caranya adalah bikin akun Instagram. Kan itu akun Instagramnya didatangi, ya kan? Maka Instagramnya kan harus menarik. Nah, apa yang Anda lakukan supaya, jadi rubah pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dan sediakan supaya akun Instagram Anda menarik, kan gitu kan? Pertanyaannya. Nah, karena kalau akun Instagram yang menarik pasti tadi, oh berarti saya harus hire konten kreator untuk Instagram kan gitu. Nah, saya harus bikinkan kalender konten selama 1 bulan supaya dia upload terus terkait dengan Instagram tiap harinya sehingga kasih konten-konten yang berkualitas orang akhirnya tertarik. Kalau orang tertarik pasti mengunjungi. Nah, ini seperti itu ya. Jadi poinnya ke sana. Ya pertanyaannya ke sana. Jadi beda dengan yang atas. Kalau atas kan bukan bukan ngatur di mana feed Instagramnya, bukan, tapi mendm proaktif kan. Nah, gimana caranya Instagram itu supaya proaktif ya? Maka di DM satu-satu, ya kan? Telemarketing ini gimana kalau akhirnya yang ke atas misalnya caranya telemarketing, istilahnya itu sales tapi lewat telepon gitu ya. Nah itu gimana caranya? Nah otomatis kita supaya bisa berjalan maka ya orang-orang yang telepon itu nggak langsung Pak nawari saham kan nggak langsung gitu, pasti ada salam dulu terus habis itu memperkenalkan diri terus kalimatnya itu nggak langsung nawari saham ya, tapi biasanya itu alasannya itu apa, biasanya saya dikasih telepon itu ajak ketemu ya korban atau pelakuan pelaku ya. Ada sosialisasi dari Kementerian Perdagangan, biasanya kan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan bahasanya kan diperhalus, nggak nawari saham, gitu. Nggak nawari trading, gitu. Tapi sifatnya mau janjian ketemu, peluang bisnis, nawari sosialisasi dari Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Itu kan bagian dari gimana meningkatkan sales supaya bisa berkualitas karena bagiannya adalah expert untuk mendatangi begitu. Jadi beda ya, didatangi sama mendatangi. Nangkep ya sejauh ini? Nangkep sih? Oke. Ada yang lainnya mungkin? Ya silakan minta. Enggak jadi, enggak berani ya.
Waduh, Siti ini gimana ini? Ini apa Beta? Gak jadi, oke. Oke ya, kita kasih tepuk tangan buat Siti. Silakan Siti, mau nulis siapa ini? Beta. Padahal tadi diselamatkan ya. Ayo. Bu Ita dengan musisnya apa ini? Baper ya tadi ya. Baper itu apa? Baper ini. Maksudnya